Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar unsur-unsur atau komponen bangun ruang. Materi Matematika kelas 5. Langsung saja kita masuk pada materi unsur atau komponen bangun ruang balok. Kita mulai dari unsur atau komponen bangun ruang balok terlebih dahulu ya. Untuk bangun ruang yang lain akan dibahas pada video berikutnya. Ini gambar balok. Nama bangunnya adalah, pemberian nama dari bangun ini ada aturannya ya. Aturan penamaan balok. Penamaan balok menggunakan 8 huruf kapital dengan diberi tanda titik setelah 4 huruf pertama. Contohnya A, B, C, D, titik, E, F, G, H. Penamaan dimulai dari bidang bawah, berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian ke bidang atas juga berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi kita terapkan aturan ini ke dalam gambar ini ya. Gampangnya seperti ini. Kita mulai dari titik sini. K, L, M, N, lalu titik O, P, Q, R. Jadi nama bangunnya adalah balok KLMN titik OPQR. Dibaca balok KLMN OPQR. Kemudian kita akan mencari rusuknya. Rusuk itu apa? Rusuk adalah garis lurus di tiap tepian bangun ruang. Kalau balok ya berarti di tiap tepian bangun ruang balok. Kita mulai dari bagian bawah ya. Ada apa saja? KL, kemudian LM, kemudian MN, kemudian NK. Kita tulis KL, LM, MN, dan NK. Kemudian kita ambil bagian atas dulu ya. Ada OP, PQ, QR, RO. Kita tulis menjadi OP, PQ, QR, dan RO. Kemudian kita ambil bagian tengah, yaitu bagian yang tegak, PL, QM, RN, dan OK. Kita tulis PL, QM, RN, dan OK. Sehingga rusuk dari bangun ruang ini yaitu KL, LM, MN, NK, OP, PQ, QR, RO, PL, QM, RN, OK. Berikutnya rusuk-rusuk yang sama panjang. Nah, kita akan mencari rusuk-rusuk yang sama panjang. Bagian mana saja? Nah, di sini KL itu sama panjang dengan NM, sama panjang dengan RG, sama panjang dengan OP. Jadi KL sama panjang dengan NM, sama panjang dengan RG, sama panjang dengan OP. Berikutnya OK sama panjang dengan PL, sama panjang dengan KM, sama panjang dengan RN. Kita lihat OK sama panjang dengan PL, sama panjang dengan KM, sama panjang dengan RN. Jadi keempat rusuk ini sama panjang. Berikutnya LM sama panjang dengan KN, sama panjang dengan OR, sama panjang dengan PG. Kita lihat, nah bagian sini ya. LM sama panjang dengan KN, sama panjang dengan OR, juga sama panjang dengan PG. Jadi keempat ini sama panjang. Selanjutnya rusuk-rusuk yang sejajar. Ternyata selain sama panjang, nah bagian ini juga sejajar. Kita lihat animasinya ya. Nah bagian-bagian ini sejajar. Arahnya sama, posisinya sama. Bagian ini juga selain sama panjang juga sejajar. Kita lihat animasinya. Nah, ini sama panjang dan juga sejajar. Posisinya sama, di bagian tegak, arahnya juga ke atas ke bawah. Nah, gitu ya. Kemudian, ini juga selain sama panjang juga sejajar. Kita lihat posisinya sama, arahnya juga sama ya. Selanjutnya kita akan mencari sisinya. Sisi itu apa? Sisi itu adalah bidang yang membatasi bangun ruang. Karena ini balok, maka sisi yang membatasi bangun ruang balok. Kalau sisi bawah itu apa? Ini ya, KLMN. Jadi kita tulis KLMN. Berikutnya sisi atas, berarti OPQR. Kita tulis OPQR. Berikutnya
ada sisi depan. Sisi depan berarti KLPO. Kita tulis KLPO. Kemudian ada sisi belakang, yaitu NMKR. Kita tulis NMKR. Berikutnya sisi bagian kanan, yaitu LMKP. Berarti kita tulis LMKP. Berikutnya sisi kiri, KNRO. Kita tulis KNRO. Sehingga bangun ruang balok ini memiliki berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi ya. Atas, bawah 2, depan belakang 2, kanan kiri 2. Berarti ada 6. Jadi sisinya adalah KLMN, OPKR, KLPO, NMKR, LMKP, KNRO. Selanjutnya kita akan mencari titik sudut. Sudut itu apa? Sudut yaitu suatu titik tempat pertemuan 3 buah rusuk atau lebih pada bangun ruang balok ya. Kira-kira bagian mana? Kita lihat bagian bawah dulu ya. Nah, bagian sini ya. Rusuknya yang mana? Ini KL ketemu dengan KN ketemu dengan KO. Berarti di sini ya. Artinya gampangnya itu sudut itu yaitu yang ada di pojok-pojok seperti ini. Nanti bagian bawah ada apa saja? K, terus L, terus M dan N. Kita tulis KL, MN. Berikutnya bagian atas ada apa saja? Ada O, P, Q, dan R. Kita tulis O, P, Q, R. Sehingga titik sudutnya adalah KLMN, O, P, Q, R. Berikutnya kita akan mencari diagonal sisinya. Diagonal sisi itu apa? Diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada sisi bangun ruang balok. Ingat, untuk diagonal sisi patokannya adalah sisinya. Tadi kita sudah belajar sisi bangun ruang balok ada berapa? Ya, ada 6 ya. Ada kanan, depan, kiri, belakang, atas, dan bawah. Nah, tadi diagonal sisi itu yaitu suatu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan. Berarti kalau kita patokannya di sini, ini berhadapan dengan mana? Dengan sini ya. Sehingga nanti kita ambil LK sebagai diagonal sisi. Diagonal sisi juga kadang disebut diagonal bidang ya. Nah, sekarang kita mulai dari sisi bagian kanan. Bagian kanan itu yaitu ada LK. Di sini L berhadapan dengan K, kemudian dihubungkan dengan ruas garis, maka disebut diagonal sisi. Begitu pula dengan bagian sini ya. Sudut M berhadapan dengan sudut P, kemudian dihubungkan dengan sebuah ruas garis, maka ini disebut diagonal sisi MP. Kemudian kita lihat pada bagian sisi depan ya, ada garis diagonal LO, kemudian ada garis diagonal PK, kemudian di sisi kiri ada diagonal KR, kemudian ada diagonal NO. Kita pindah ke sisi bagian belakang, yaitu kita dapati di situ ada garis diagonal NK, kemudian ada garis diagonal RM. Berikutnya sisi bawah, ada garis diagonal KM, kemudian ada garis diagonal LN. Kemudian kita lihat pada sisi atas, ada garis diagonal OK, dan kemudian juga ada garis diagonal PR. Sehingga dapat kita tulis diagonal sisinya adalah ruas garis LK, MP, LO, PK, KR, NO, NK, RM, KM, LN, OK, dan PR. Selanjutnya kita akan mencari diagonal ruang.
Diagonal ruang itu apa sih? Yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan melewati bagian dalam atau ruangan pada suatu bangun ruang. Tadi kalau diagonal sisi itu patokannya adalah pada bagian sisinya. Nah, kalau diagonal ruang berarti melewati bagian dalam. Jadi sudut yang berhadapan melewati bagian dalam. Contoh di sini sudut L berhadapan dengan sudut R. Kemudian dihubungkan dengan sebuah ruas garis melewati bagian dalam, maka ini disebut diagonal ruang. Sehingga dapat kita tulis ruas garis LR sebagai diagonal ruang. Berikutnya dari N ke P. Nah, ini juga berhadapan. Nah, garis ini disebut diagonal ruang juga ya, berarti kita tulis PN. Berikutnya di sini sudut O berhadapan dengan sudut M, kemudian dibuat sebuah ruas garis, maka ruas garis ini disebut diagonal ruang. Kita tulis ruas garis MO. Selanjutnya di sini juga kita dapati sudut K dengan sudut K ini berhadapan. Jika dibuat sebuah ruas garis, maka ini juga disebut diagonal ruang. Kita tulis KK. Dengan demikian, diagonal ruangnya adalah ruas garis LR, PN, MO, dan KK. Selanjutnya kita akan mencari bidang diagonal. Apa sih bidang diagonal itu? Bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah diagonal sisi dan dua buah rusuk yang saling berhadapan dan membagi bangun ruang menjadi dua bagian. Perhatikan contoh di sini ya. Nah, ini garis L ke O ini adalah diagonal sisi. Garis M ke R ini juga diagonal sisi. Kemudian dibatasi oleh rusuk OR dan rusuk LR. Nah, membentuk sebuah bidang. Ini disebut bidang diagonal. Kita tulis bidang LMRO. Berikutnya kita dapati juga ini ada diagonal sisi KP dengan NK, kemudian dibatasi oleh rusuk PK dan KN membentuk sebuah bidang seperti ini ya. Maka ini disebut bidang diagonal. Kita tulis bidang KPKN. Dengan cara yang sama kita peroleh bidang diagonal OPMN, juga kita peroleh KLGR. Selanjutnya juga kita peroleh bidang diagonal KMGO dan bidang diagonal NLPR. Nah, oleh karena itu kita tulis bidang diagonalnya adalah bidang LMRO, KPKN, OPMN, KLGR, KMGO, NLPR. Kemudian dari apa yang telah kita cari barusan, kita akan mengetahui banyaknya masing-masing komponen balok adalah sebagai berikut. Yang pertama rusuk. Ada berapa? Rusuknya bagian bawah ya. 1, 2, 3, 4. Bagian atas sama 1, 2, 3, 4. Berarti sudah 8. Bagian tengah atau yang tegak 1, 2, 3, 4. Karena 4 ditambah 8 tadi, maka 12. Kemudian untuk sisi, ada sisi depan, belakang 2, kanan kiri juga 2, sudah 4, atas bawah 2 berarti 6. Titik sudutnya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya ya. Dengan cara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Keenam komponen pada tabel di atas sekaligus merupakan sifat-sifat balok. Balok memiliki 12 rusuk, yang ini ya. 6 sisi berbentuk persegi panjang. Bagian sini ya, persegi panjang. Dan seterusnya, seperti barusan ya. Ada satu sifat lain yang menjadi ciri balok, yaitu memiliki 3 pasang bidang sejajar. Mana sajakah? Nah, kanan, kiri ini satu pasang. Depan, belakang itu satu pasang. Atas, bawah juga satu pasang. Berarti total ada 3 pasang.
Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan manfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe ya bagi yang belum. Jika sudah subscribe, jangan lupa untuk berkomentar yang positif. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.